Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) secara resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih tim nasional. Informasi mengenai pemberhentian pelatih asal Korea Selatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kami menyampaikan apresiasi atas kontribusi Coach Shin Tae-yong selama ini. Hubungan kami berjalan sangat baik dan kami telah berupaya menjalankan berbagai program yang dirancang bersama. Namun, dinamika yang terjadi di tim nasional memerlukan perhatian lebih dari kami dalam proses evaluasi, ujar Erick Thohir. Jika ada rekan-rekan media yang ingin berdiskusi langsung dengan pelatih, silakan, tambah Erick. Tidak lama setelah pengumuman tersebut, pakar transfer sepak bola internasional, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert akan menjadi kandidat kuat sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan segera menandatangani kontrak sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Kesepakatan telah tercapai dengan durasi 2 tahun ditambah opsi perpanjangan 2 tahun. Presentasi resmi akan dilakukan pada 12 Januari di Indonesia dengan target utama membawa tim lolos dari kualifikasi Piala Dunia. Pemutusan hubungan kerja dengan Shin Tae-yong menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola nasional. Sebagai pelatih yang direkrut oleh PSSI, sejak akhir tahun 2019, Shin Tae-yong telah memberikan dampak signifikan serta mencatatkan berbagai pencapaian penting bagi timnas Indonesia. Di balik kabar pemberhentian tersebut, terdapat fakta menarik mengenai Shin Tae-yong. Ia pernah mengungkapkan kesediaannya untuk mempelajari ajaran Islam guna memahami lebih baik para pemainnya yang mayoritas beragama Islam. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Sportal Korea, pada tahun 2020, Shin Tae-yong yang kerap disapa STY, mengungkapkan upayanya untuk memahami budaya Islam dengan bantuan seorang dokter beragama Islam. Selama sekitar 3 jam, ia memperoleh wawasan baru mengenai ajaran Islam. Sejak awal, saya berusaha memahami budaya Islam. Di Jakarta, saya bertemu dengan seorang dokter yang merupakan pemeluk agama Islam. Saya memintanya untuk berbagi informasi selama kurang lebih 3 jam, ujar Shin Tae-yong kepada Sportal Korea. Saya mempelajari berbagai hal tentang Islam di sana, terutama hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Saya juga berkomitmen kepada para pemain dan staf pelatih lokal untuk menghormati waktu ibadah mereka. Lanjutnya, pada akhirnya, saya memahami bahwa ibadah dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Saya berhasil menyesuaikan jadwal latihan tanpa menghadapi kendala atau rasa tidak nyaman, tutup Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong untuk memahami Islam bukan tanpa alasan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin memastikan bahwa skema latihan yang diterapkannya tidak mengganggu waktu ibadah para pemainnya yang beragama Islam, terutama saat bulan Ramadan, di mana para pemain Muslim diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Pada bulan Ramadan tahun 2021, Shin Tae-yong menunjukkan sikap toleransi yang tinggi dengan mengatur jadwal latihan di malam hari setelah para pemain selesai berbuka puasa. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmennya dalam menghormati keyakinan mayoritas anak asuhnya. Namun, dalam satu kesempatan, Shin Tae-yong pernah mengusulkan agar skuad Garuda U20 tidak berpuasa selama menjalani pemusatan latihan yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Kebijakan tersebut tidak diterapkan secara sepihak, melainkan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pemuka agama di Indonesia. Intinya, kami tetap makan tanpa menjalankan puasa, tetapi hari-hari puasa tersebut bisa diganti setelah periode latihan selesai. Hal ini perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan para pemain dan pemimpin agama. Jika dilihat dari keberhasilannya, Shin Tae-yong, pelatih tim nasional Indonesia asal Korea Selatan, dikenal luas sebagai sosok yang tidak hanya fokus pada pengembangan teknis tim, tetapi juga memperhatikan aspek budaya dan keyakinan para pemainnya. Pendekatan ini terungkap lebih dalam melalui pengakuan salah satu pemain timnas Indonesia, Witan Sulaiman, yang menyampaikan bahwa Shin Tae-yong menunjukkan ketertarikan untuk memahami agama Islam sebelum memulai tugas melatih timnas. Langkah ini merupakan bentuk adaptasi dan penghormatan terhadap mayoritas pemain tim nasional yang beragama Islam. Menurut penuturan Witan, Shin Tae-yong secara proaktif mencari informasi mengenai Islam dengan menemui seorang ustaz di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan agar pelatih asal Korea Selatan ini dapat memahami lebih baik nilai-nilai yang dianut oleh para pemainnya. Dengan langkah ini, Shin Tae-yong berharap mampu menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi para pemain, terutama saat menjalani latihan di tengah kewajiban berpuasa selama bulan Ramadan. Inisiatif Shin Tae-yong menemui seorang ustaz menunjukkan komitmennya untuk menghormati budaya dan keyakinan tim yang dilatihnya. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis dan humanis, mengingat keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh keharmonisan hubungan antara pelatih dan pemain. Bagi Shin Tae-yong, memahami Islam bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bagian dari upayanya menciptakan suasana latihan yang nyaman dan saling menghargai. Salah satu motivasi utama Shin Tae-yong dalam mempelajari Islam adalah memastikan agar jadwal latihan tim nasional tidak mengganggu waktu ibadah para pemain Muslim, khususnya saat Ramadan. Selama bulan suci tersebut, para pemain yang menjalankan ibadah puasa memiliki kewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kondisi ini tentu menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelatih dalam menyusun jadwal latihan yang optimal tanpa mengganggu kondisi fisik dan mental para pemain. Shin Tae-yong menunjukkan fleksibilitas dengan mengatur jadwal latihan pada malam hari selama bulan Ramadan, tepat setelah para pemain selesai berbuka puasa. Kebijakan ini diapresiasi oleh para pemain karena menunjukkan kepedulian pelatih terhadap kondisi mereka. Dengan menggelar latihan di malam hari, para pemain dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang sekaligus tetap menjalani program latihan yang telah disusun. Meski demikian, ada situasi tertentu di mana Shin Tae-yong merasa perlu untuk mengambil kebijakan berbeda terkait puasa para pemain. Salah satu contohnya adalah ketika timnas U20 menjalani pemusatan latihan yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Dalam kondisi tersebut, Shin Tae-yong sempat mengusulkan agar para pemain tidak berpuasa selama masa pemusatan latihan demi menjaga kondisi fisik mereka. Namun, keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak. Sebelum menerapkan kebijakan tersebut, Shin Tae-yong terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pemuka agama di Indonesia. Dia ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tetap menghormati keyakinan para pemain. Setelah mendapatkan arahan dari pemuka agama, Shin Tae-yong kemudian mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada para pemain dengan memberikan opsi bagi mereka untuk mengganti puasa di hari lain setelah masa pemusatan latihan berakhir. Maksudnya kita tetap makan tanpa puasa, mungkin hari-hari puasa itu bisa diganti setelah selesai periode puasa. Untuk itu memang harus dibicarakan ke pemain dan pemimpin agama nanti, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada dialog dan penghormatan terhadap keyakinan para pemain, bukan semata-mata atas dasar kepentingan teknis semata. Pendekatan Shin Tae-yong dalam memahami Islam mencerminkan nilai-nilai toleransi yang tinggi. Ia menyadari bahwa keberagaman dalam sebuah tim merupakan kekuatan yang harus dikelola dengan baik. Hal ini penting mengingat suasana yang harmonis dapat meningkatkan motivasi dan semangat juang para pemain, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap performa tim di lapangan. Kepedulian Shin Tae-yong terhadap aspek non-teknis seperti ini juga menunjukkan bahwa ia merupakan pelatih yang memiliki pendekatan holistik dalam melatih tim. Ia tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan taktis, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mental dan spiritual para pemainnya. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ikatan emosional antara pelatih dan pemain, serta meningkatkan rasa saling percaya di dalam tim. Selama masa kepemimpinannya, Shin Tae-yong telah membawa sejumlah perubahan positif bagi tim nasional Indonesia. Selain memberikan sentuhan taktis yang lebih modern, ia juga berhasil menciptakan ikatan yang kuat dengan para pemain melalui pendekatan personal yang penuh empati. Kepeduliannya terhadap budaya dan keyakinan para pemain membuatnya dihormati tidak hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang bijaksana. Pemain tim nasional, termasuk Witan Sulaiman, menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya terhadap Shin Tae-yong atas inisiatif dan kebijakan yang diterapkannya. Mereka merasa bahwa kehadiran pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak hanya membawa perubahan dari segi teknis, tetapi juga membangun rasa kekeluargaan di dalam tim.